wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Demus Koco. Hari ini kita akan belajar mengenai kesekretarisan. Nah, mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program D3 Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita belajar mengenai pengelolaan kantor. Salah satu tugas dari seorang sekretaris adalah membantu pimpinan di dalam mempersiapkan rapat, baik yang diadakan di kantor maupun di luar organisasi. Rapat ini secara umum dapat diartikan sebagai pertemuan antara sejumlah orang atau kelompok dalam membicarakan atau membahas suatu hal-hal atau masalah-masalah tertentu. Duratu Yatimah mengatakan tujuan penyelenggaraan rapat antara lain: pertama, memecahkan sebuah problem atau masalah; kedua, menyampaikan sebuah informasi; ketiga, mendorong peserta rapat untuk berpartisipasi aktif dalam permasalahan yang dibahas atau dikemukakan; dan yang keempat, menciptakan koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan penyelenggara rapat. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan di dalam penyelenggaraan rapat, antara lain menyusun agenda rapat, membuat atau mengirimkan surat undangan rapat, mempersiapkan tempat pertemuan, kemudian menyusun sambutan untuk pimpinan, sampai dengan menyusun notula. Adapun tugas sekretaris dalam penyelenggaraan rapat secara terperinci dapat kalian lihat bahwa pertama adalah menyiapkan rapat, yang kedua adalah menyusun acara. Nah, pertama menyiapkan rapat, sekretaris harus bertanggung jawab dan efisien dalam pekerjaannya dalam mempersiapkan rapat ini, yaitu membuat surat undangan rapat, menyiapkan ruang penyelenggaraan rapat, menyiapkan segala keperluan akomodasi, misalnya ada snack, kemudian akomodasi lainnya, berkas dan lain sebagainya, kemudian memperbanyak materi rapat, kemudian membantu pimpinan dalam mengagendakan acara rapat. Nah, kemudian kita mengenal berbagai tata letak atau tata layout dalam ruangan rapat. Ada yang berbentuk U, yang dinamakan U shape, berbentuk U. Kemudian ada satu meja pimpinan, kemudian yang lain berbentuk U seperti huruf U. Ada juga tata layout kantor berupa Peter style. Jadi Peter style itu ibarat Peter. Jadi di depan itu ada meja penyelenggara, kemudian di depannya ada berjajar-jajar. Ini hampir mirip semacam classroom. Ada juga banquet style, di mana di depan penyelenggaranya berjajar-jajar, ada kisaran 10 sampai 11. Kemudian di depannya berjajar-jajar banquet, berjajar-jajar peserta rapat dengan table-table tersendiri. Ada juga yang berbentuk classroom style, nanti mirip dengan Peter tadi. Ini berupa classroom, semacam pembelajaran di perkelasan. Di kelas itu menggunakan classroom ini. Ada juga berbentuk conference, jadi menggunakan meja kecil agar masing-masing pembicara ataupun penyelenggara maupun peserta dapat berinteraksi dengan mudah. Ada juga menggunakan banquet room, misalnya ini untuk membahas terkait program-program tertentu di sub bidang masing-masing. Kemudian nanti saat akhir rapat baru dijelaskan atau disebutkan hasil koordinasi dari masing-masing bidang tersebut. Nah, yang terpenting juga kalian harus memperhatikan adanya notula rapat. Apa itu notula rapat? Notula rapat ialah catatan atau laporan hasil pembicaraan atau keputusan dalam rapat atau pertemuan. Nah, notula ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah notula harafiah. Jadi laporan atau pencatatan secara harafiah seluruh pembicaraan di dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan sesuatu kata apapun. Kemudian ada juga tipe notula yang kedua adalah notula rangkuman. Laporan ringkas tentang pembicaraan yang dilakukan dalam suatu rapat. Jadi perbedaannya kalau notula harafiah ini ditulis semuanya, kemudian notula rangkuman ini ditulis kesimpulan-kesimpulannya. Nah, tujuan penggunaan atau pembuatan notula itu sendiri yang pertama adalah agar apa yang telah dibahas dapat menjadi acuan bagi rapat selanjutnya. Dan
Bagi peserta rapat yang tidak dapat hadir, dapat menjadi sumber informasi agar materi yang didapat, yang dibahas dan disebutkan dapat terinformasi juga kepada peserta yang tidak dapat hadir di dalam rapat tersebut. Kemudian notula rapat ini juga harus melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Dia digunakan untuk melihat progresnya dari waktu ke waktu. Kemudian dapat dibagikan ke peserta rapat setelah disetujui oleh pimpinan rapat. Kemudian notula ini dibuat oleh sekretaris organisasi, biasanya dibuat oleh sekretaris organisasi, di mana dia disebut juga notulis. Biasanya tempat duduknya di dekat pimpinan agar dapat menebar pandangan ke seluruh peserta. Misalnya dia yang bertanya-tanya dan berinteraksi, dia dapat dengan cepat menulisnya di dalam notula tersebut. Nah, contoh notula nanti dapat kalian lihat di layar. Kemudian hal yang terpenting adalah kalian di sini mencatat sebuah kegiatan penyelenggaraan rapat, tidak hanya terkait dengan pembicaraan saja, tapi kalian juga dapat mengkaji notula ini menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah organisasi, karena tadi kita lihat dia bisa menjadi sebuah alat historis. Biasanya bagi beberapa perusahaan ini digunakan sebagai acuan kinerja perusahaan, apakah bukti-bukti otentik penyelenggaraan rapat tersebut sudah dilakukan atau belum. Nah, terakhir, notula ini sangat penting untuk seorang sekretaris karena menjadi tadi pertama bukti otentik, dan yang kedua dia dapat dijadikan acuan perusahaan sudah menyelenggarakan kinerjanya secara baik. Oke, demikian materi hari ini. Terakhir saya mengambil quote dari Imam Asy-Syafi'i bahwa ilmu itu bukan untuk dihafal, tetapi yang memberikan manfaat. Saya Juan Bosco